Pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya kembali berada di tengah-tengah keluarga besar Desa Besmarak, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami memang by design untuk ada di bagian depan karena ada kerja-kerja kreatif, inovasi-inovasi sampai boleh teman-teman yang ada di kantor desa bersama dengan masyarakat boleh menghasilkan satu kantor yang begini megah, begini wow. Nanti sebentar kita akan memperdalamnya dengan ngobrol pintar bersama dengan Bapak Desa. Bapak Desa, selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi. Komentar. Selamat Natal tahun baru sudah lewat tapi kira apa? Ya, menikmati. Ya. Pak Desa, nanti sebentar akan memperkenalkan nama dan juga berapa lama telah melayani di tempat ini. Pak Desa, kantor desa ini sangat megah di kelas Kabupaten Kupang. Bisa tahu tidak kerja-kerja kreatif, inovasi-inovasi apa saja sehingga hari ini boleh duduk di kantor yang begini megah, begini wow. Cara-caranya seperti apa sehingga bisa dapat menularkan virus positif ini kepada teman-teman yang lain yang ada di 160 desa di Kabupaten Kupang. Silakan Pak Desa. Saya Petrus Lasar Timate, Kepala Desa Besmarak, Kecamatan Nekamese. Saya sudah menjabat Kepala Desa ini dari tahun 2017. Berarti sudah sekitar 8 masuk tahun ke-9. Periode kedua. Ini periode kedua saya menjabat sebagai Kepala Desa. Dan pertama sekali saya menjabat Kepala Desa, pergumulan saya itu yaitu kantor desa Besmarak. Karena apa? Karena saya melihat bahwa untuk Kecamatan Nekamese ini ya bukan apa, tapi saya lihat kantor desa Besmarak ini paling jelek waktu itu. Waktu 2017 saya masuk ke bawah ya? Iya, ke bawah. Karena wah, itu membuat saya pemicu saya untuk bagaimana saya membangun kantor desa ini, kantor desa Besmarak ini menjadi kantor desa yang betul-betul nyaman bagi kami bekerja di desa. Dan karena pikiran seperti itu, maka tahun 2018 kami mulai membuat konsep dana cadangan. Dana cadangan. Awal dengan konsep dana cadangan. Seperti apa? Karena kenapa sampai dana cadangan? Karena dana desa tidak bisa untuk membangun kantor desa. Oh, jadi dana desa yang fantastis itu tidak bisa? Iya. Posnya tidak bisa untuk bangun? Ya, tidak bisa. Kantor desa. Ya, kemarin itu pernah kita di Hotel Aston dengan Wakil Menteri Keuangan, sekarang Menteri Koperasi ya. Nah, itu waktu itu saya bicara ini dengan beliau, Wakil Menteri Desa waktu itu, dan beliau memang tidak bisa. Tidak bisa, ya, tidak ada posnya. Tidak ada pos, karena untuk dana desa ini hanya untuk pemberdayaan dan pembangunan juga untuk pembangunan untuk masyarakat, untuk pelayanan dasar, dan juga untuk fasilitas pertanian. Jalan ke lokasi pertanian itu saja prioritas penggunaan dana desa. Tidak bisa untuk bangun kantor desa. Nah, untuk itu karena butuh anggaran yang besar, kantor semega ini 300 juta lebih. 300 juta lebih ya, 300 juta lebih. RAB-nya 300 juta lebih. Sehingga dalam 1 tahun kita tidak bisa mengumpulkan uang 300 juta lebih karena dana desa tidak bisa. Tidak terakomodir ya. Tidak terakomodir. Sehingga perlulah dibuat dana cadangan. Maka tahun 2012 saya berkonsultasi dengan BPKP, saya juga berkonsultasi dengan bagian hukum Sekda Kabupaten Kupang untuk membuat perdes dana cadangan ini. Oh, jadi dana cadangannya harus ada perdes juga? Ya, harus ada perdes. Kalau tidak ada perdes tidak bisa. Kita menyimpan uang negara itu tidak bisa, payung hukumnya tidak ada kalau tidak ada perdes dana cadangan. Nanti dianggap pemerintah desa melakukan korupsi karena menyimpan uang dalam uang negara dalam bentuk banyak yang tidak ada payung hukumnya. Tidak bisa. Ya, kita telah temukan alternatifnya, solusinya adalah langkah awal adalah berkoordinasi melakukan perdes. Ya, pembuatan perdes dana cadangan. Dan dalam perdes dana cadangan itu kita juga harus sudah membuat rencana dan gambarnya. Sehingga kita sudah bisa tahu bangun kantor desa itu anggarannya berapa. Karena apa sampai ini saya bilang seperti itu? Karena dalam perdes dana cadangan ini disebutkan tiap tahun itu alokasi berapa untuk masuk ke dana cadangan. Alokasi anggaran berapa ke dana cadangan untuk supaya targetnya umpamanya 6 tahun harus sudah bisa dikerjakan.
Jadi seumpamanya kalau 300 juta 6 tahun berarti 1 tahun itu harus 50 juta lebih. Wajib masuk ke dana cadangan, sehingga pada saat 6 tahun sudah 300 juta dapat, dan situ mulai bangun. Dan aturannya adalah perda dana cadangan ini, kalau ada dana cadangan dibangun sebelum kantor kepala desa, itu harus kepala desa yang melakukan membuat dana cadangan itu yang harus membangun kantor itu. Tidak bisa dikasih ke kepala desa yang menggantikannya. Nah, itu aturannya seperti itu. Sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan. Dia mempertanggungjawab apa yang dilakukan dengan pembuatan dana cadangan ini. Oke, Pak Desa. Oke lah, 300-an juta. Ini posnya diambil dari mana dong, Pak Desa? Ini yang perlu kita share bersama. Pos yang pertama itu adalah PD desa. Pendapatan asli desa. Nah, pendapatan asli desa ini kan ada dana bergulir. Dan bulure yang sapi babi ini, pendapatan bunganya itu yang diambil untuk dimasukkan dalam dana cadangan. Dana cadangan itu. Ini hasil konsultasi dengan BPKP. Ya. Modalnya tidak bisa, tapi bunganya karena itu bagian dari PD desa, itu bisa dimasukkan ke pos dana cadangan. Menarik, keren. Yang kedua itu dari ADD. Karena dalam regulasi aturannya ADD juga bisa dipakai untuk pembangunan desa. Tapi resikonya adalah kita pemerintah desa harus ikat pinggang. Karena operasional juga harus kita, kalau ADD kita alokasi separuh untuk dana cadangan, maka harus ikat perut pemerintah desa. Operasional kita harus pangkas. Aparat? Ya, perjalanan dinas, operasional kita pangkas untuk kita sisihkan, untuk kita masuk ke dana cadangan untuk bangun kantor desa. Ya, teman-teman yang lain menerima itu? Ini saya tidak tahu, karena kalau teman-teman yang lain bermimpi untuk bangun kantor desa seperti ini, ya harus seperti itu. Ya, kalau sudah bangun berarti mereka mendukung secara... Ya harus, kalau mau alokasi dan dana cadangan itu berarti harus ikat pinggang, ikat perut lah. Jadi sejak 2017 hingga 2018 hingga 2024. Jadi dana Pak Desa ini artinya, minta maaf tanda petik, demi kepentingan pelayanan dan demi kenyamanan, Pak Desa merelakan itu. Iya, merelakan. Karena apa? Karena kita betah di kantor itu kalau suasana kerjanya baik, nyaman. Wow. Kalau kita kantornya masuk kayak pica sini sana, lubang sini sana, kan tidak nyaman. Ya, kalau kita ngerasa nyaman, kalau kita masuk kerja rasa nyaman, betah kalau lihat kantornya mantap. Bagus, mantap ya. Kita nyaman. Karena ini ya kalau orang Eropa itu lihatnya dulu suasana kerjanya. Kalau orang Barat ya kita orang Indonesia kan apa adanya saja. Tapi kalau orang Barat itu suasana kerja menentukan kinerja kerja. Sepakat. Dan kita harus belajar ya sebenarnya hal-hal positif ini perlu kita. Selain itu apa lagi Pak Desa? Ya, selain itu saya untuk Desa Bismarck ini perlu saya sampaikan bahwa 100% sekarang masyarakat Desa Bismarck ini tidak mengalami kesulitan air bersih. Dan membuka air itu di rumahnya masing-masing. Semua? Bahkan dengan fasilitas umum. Baik itu pustu, sekolah, gereja. Untuk air minum? Air minum. Semua sudah. Berapa kakak kurang lebih yang ada? Sehingga ada 254 kakak, ditambah dengan sekolah ada 4, gereja ada 4, PAUD 1, pustu 1, semua sekarang boleh tanya di masyarakat di Bismarck alami kesulitan bersih tidak? Karena apa? Saya ini perlu saya sampaikan bahwa di Bismarck kelihatan subur hijau, tetapi mata air permukaannya tidak ada. Ada hanya 1, 2, tapi ada 1 saja yang aktif, tapi itu di Kampung Lama. Itu sangat jauh di dalam Mamar. Nah, itu Kampung Lama itu yang ada. Dan selama itu sebelum ada kita dengan dana desa alokasi anggaran untuk pemenuhan air bersih ke masyarakat itu boleh tangki. Yang 90.000, kalau musim panas betul itu 100 lebih, bisa 120. Sekarang? 120. Tapi sekarang sudah dengan hanya buka air di rumah dengan biaya beban dan biaya meter kubik seperti Pak, ya paling tinggi itu 54, 60.000 sudah bisa. Tidak perlu lagi telepon, buang pulsa, telepon hubungi mobil untuk tangki untuk datang. Dan setelah kita sambung ini, puji Tuhan tidak ada lagi pengeluaran masyarakat menyangkut.
dari hak dasar, pemenuhan hak dasar masyarakat air bersih sudah terpenuhi. Selama kepemimpinan. Ya, itu saya bangun itu dari tahun 2019. 19 itu kalau saya total itu hampir sekitar 4 M lebih. 4 M lebih untuk air bersih. Air bersih. Karena kita bangun sumur bor, bangun jaringan. Tahun 2000 berapa itu sampai kita Pak Bupati yang masih sebelumnya peresmian itu di Dusun 2. Kita undang peresmian untuk Dusun 2. Keren sekali Pak Desa. Ya, itu capaian yang kita capai salah satu. Yang kedua, kita ini Bismarak ini di tahun 2000 mulai masuk kepemimpinan itu banyak lahan tidur yang tidak pernah diolah dengan baik. Sehingga saya mulai perkenalkan yang namanya pertanian hortikultura itu tahun 2017. Dan sekarang ya puji Tuhan kita ya di kalangan pasar lah. Papa Lele itu sekenal Bismarak lah untuk penghasil hortikultura yang mereka datang ambil itu. Yang kedua yang ketiga hampir semua zaman kepemimpinan sama ini hampir semua wilayah di Desa Bismarak ini sudah ada jaringan listrik semua. Sudah ada jaringan listrik. Yang awalnya itu beberapa dusun yang tidak ada, sekarang sudah ada jaringan. Jadi kalau bahkan sampai kepada lokasi pertanian. Jadi masyarakat yang mau melakukan usaha pertanian hortikultura, mau pakai dinamo segala sudah bisa. Ditarik saja karena tiang-tiang jaringan sudah ada. Jaringan sudah ada. Nah, itu mimpi besar saya agar supaya mendongkrak pertanian hortikultura yang kita bangun di teknologi ke depan. Jadi memang tidak gampang lah untuk merubah mindset masyarakat yang selama ini menghasil dari penghasilan dari kebun, jual kelapa, pisang, nangka, sirsa ke hortikultura karena pasti ada yang dikorbankan waktu itu. Dan waktu itu yang dikorbankan itu adalah lahan menteng. Jangka panjang. Ya, lahan menteng itu saya minta supaya ditebas dan kita mulai pertanian hortikultura di situ. Selain lahan menteng, lokasi kosong juga saya memotivasi masyarakat untuk menanam pertanian hortikultura karena pendapatannya lebih besar daripada Pak Desa, tentu masih ada waktu ke depan di tahun 2025 ini dan tentu Pak Desa masih punya kesempatan. Apalagi sih yang Pak Desa ingin bawa desa ini ke depan? Ya. Mimpi desa ini seperti apa? Jadi desa digital ini sesuai dengan apa yang menjadi prioritas penggunaan Indonesia oleh Kementerian Indonesia. Tuntutan zaman. Dan kita dengan untuk mewujudkan desa digital itu kita sudah ada mesin anjungan ini, anjungan desa mandiri yang sekarang ini sudah terpasang di G3 dusun dan tahun ini kita pengadaan tambah 2 dan pada saat peresmian kantor desa ini kita akan launching penggunaan mesin anjungan desa mandiri itu di dusun-dusun dan masyarakat kalau pengurusan surat tidak perlu ke kantor desa. Wow. Langsung kayak ke mesin anjungan itu sudah jadi. Nanti lihat, nanti pada saat nanti kita peresmian kantor desa ini, nanti kita langsung launching dengan mesin anjungan penggunaannya. Jadi kantor desa ini belum diresmikan? Belum. Rencana kapan? Tahun ini kita resmikan, ya mudah-mudahan kita pencarian dana desa tahap 1 secepat mungkin, kita membangun pekerjaan sisa untuk lantai kasar, lantanisasi kasar di depan ini, supaya kelihatan rapi kita resmikan kantornya. Dan sekaligus kita launching penggunaan mesin anjungan desa mandiri. Jadi itu masyarakat tidak perlu lagi urusan menyuruh, tidak perlu lagi ke kantor desa. Nah, bisa mau jam 1, jam 2 hanya pergi ke Bapak Dusun punya rumah, tempel KTP, datanya sudah keluar, mau minta urus surat apa-apa tinggal sama kayak mesin ATM. Mau urus surat apa sudah ada situ, mau tinggal klik-klik saja. Langsung keluar, print keluar. Seperti itu. Karena ini saya melihat ini karena banyak kita masyarakat apalagi kalau duka. Kadang-kadang tinggal malam mau beli formalin, harus datang kasih bangun aparat desa kantor. Sekarang tidak perlu lagi. Atau butuh surat mendadak, nanti ke depan hanya pakai mesin anjungan. Dan sekarang ini kan kita sudah pasang di lampu jalan. Sudah 60 titik ini lampu jalan. Jalan. Mimpi besar saya itu yang namanya desa digital itu ke depan itu CCTV akan pasang.
Selain menerangi, tapi terpantau CCTV. untuk CCTV. kenyamanan, Ya, keamanan. ya, keamanan. Nanti kan CCTV. Itu mimpi besar saya. Dan akan saya butuhkan sebelum saya berhenti ke polisi. Sehingga nanti setiap RT RW itu kalau udah mau pantau masyarakat yang lewat di dalam lokasi atau masyarakat luar yang lewat di lokasi mereka, jadikan HP di rumah bisa. Oh iya, kan connect. Connect langsung. Jadi di rumah bisa. Mau lihat jam 3 mereka ampaunya terjaga dari tidur sekitar jam 3 pagi, boleh capek yang lihat di desa. Ya. Bisa pantau. Dan itu meminimalisir kejahatan terjadi. Meminimalisir ya. Betul. Dan itu mimpi besar saya. Dan pasti akan terwujud. Masih berapa Karena lama? itu dalam visi misi saya itu. Masih berapa lama? Ya, masih sekitar 6 tahun lagi. Dan saya kira masih bisa. Untuk mewujudkan mimpi itu masih bisa. Apalagi kan dana desa bisa. Karena itu prioritas penggunaan desa untuk desa itu digital. Menurut kementerian. Tinggal kita kesaksian Pak Desa ini sungguh sangat luar biasa, dan boleh dapat saya mengambil kesimpulan adalah mentotalitaskan diri. Ya. Pak Desa apa yang melatar belakangi sehingga Pak Desa punya keterpanggilan dan secara total dedikasi seutuhnya kehidupan Pak Desa untuk melayani? Apa sih sebenarnya? Yang pertama itu rasa untuk, wah ini desa kita lah. Oh, memiliki desa kita lah. Ini desa kita. Siapa yang mau bangun kalau bukan kita? Tidak mungkin orang lain datang bangun desa kita. Dan kalau kita sudah percaya itu harus totalitas. Nah, sehingga kenapa sampai dalam RPJM itu pembuatan RPJM desa itu harus melihat kekuatan dan kelemahan desa. Nah, di situ sebagai acuan kita untuk menyusun program. Oh, kelemahan kita di sini. Umpamanya kita punya lahan tidur yang banyak, tetapi tidak pernah dikelola. Nah, maka salah satu prioritas adalah bagaimana mengelola lokasi pertanian ini menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Kita punya masyarakat yang tidak punya air bersih, selama ini beli tinggi. Oh, programnya apa? Air bersih, pengentasan air bersih. Bangun sumur bor supaya masyarakat bisa ini. Jadi indikator itu yang dipakai untuk kita menyusun. Karena kita tidak bisa, kepala desa ini tidak bisa tidur bangun dan mimpi langsung buat asal nama mengikuti program orang dan segala desa lain. Tidak bisa. Kita membangun apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kebutuhan bukan keinginan. Dan kebutuhan itu penting. Dan karena kalau kita bangun berdasarkan kebutuhan, maka persoalan desa akan terselesaikan. Kalau kita bicara membangun karena keinginan, bisa saja keinginan 1-2 orang. Tapi kalau kebutuhan menjadi kebutuhan dasar masyarakat, itu menjadi prioritas pembangunan. Nah, itu mimpi kita. Mimpi kenapa sampai saya totalitas, karena ini saya merasa ini desa saya. Dan siapa lagi yang membangun kalau bukan saya yang membangun? Nah, bukan kita, siapa lagi? Dan kebetulan saya dipercaya oleh masyarakat, saya dengan totalitas kemampuan saya potensi yang ada, saya bersikeras untuk bangun satu desa. Pak Desa, bisa tidak kalau desa-desa lain bisa melakukan studi banding, belajar dengan manajemen pengelolaan di sini? Bisa. Kemarin itu sempat kita ada pelatihan P3MD ya di hotel itu dari Atambua. Kebetulan ibu camatnya instruktur waktu itu, dia punya mimpi untuk datang lihat hal-hal baik apa yang dibuat oleh desa Bismarak untuk dibawa ke Melaka. Bukan itu mau Melaka. Nah, kakak. Ya, ibu camat Melaka mana itu saya sudah. Jadi ruangnya dibuka. Nah, lalu kemarin Pak Kadis PMD Provinsi sampai telepon saya untuk mengatur jadwalnya. Nah, termasuk untuk melihat yang mesin anjungan ini. Anjungan mesin ini. Nah, nanti kita launching, saya undang Pak lihat nanti. Siap. Nanti kita pada saat resminya undang Pak datang Pak lihat nanti. Kita hanya tempel KTP, klik keluar semua. Keluar semua surat-surat kebutuhan berdasarkan kebutuhan. Karena itu mesti ada websitenya. Data desa mesti akurat. Nah. Wah, terima kasih Pak Desa. Pemirsa, kita telah mendengar kerja-kerja nyata, inovasi-inovasi, metode-metode yang diterapkan oleh teman-teman di sini, dan ini menjadi contoh yang baik. Sejak 2017 hingga 2025 boleh dapat menghasilkan satu tempat gedung yang cukup fantastis dengan, minta maaf ya, harus mengorbankan, mengikat perut, ya tanda petik ya, mengikat perut sejak 2017, 2018, 19 sampai dengan 2024, dan hasilnya telah ada, dan ini menjadi
satu kebahagiaan besar buat keluarga besar yang ada di Desa Besmarak, bahkan di Kabupaten Kupang. Dan juga masyarakat boleh dapat menikmati air bersih secara instan ya, gampang karena langsung putar keran, langsung tinggal kontribusi saja per bulan untuk pemeliharaan, perawatan dari operasional, dan mimpi ke depan untuk digital desa, dan digital. Juga penerang. Ya, terima kasih Pak Desa. Pemirsa, kita boleh dapat belajar ilmu yang ada di pemerintah Desa Besmarak ini untuk kita boleh dapat menerapkan di wilayah kepemimpinan kita masing-masing, sehingga hari demi hari kualitas kehidupan menuju kesejahteraan itu bisa tercapai. Sekali lagi Suara Harapan mengucapkan terima kasih buat Pak Desa yang boleh dapat mendedikasikan diri pengabdian untuk membangun Desa Besmarak, Kabupaten Kupang yang sama-sama kita cintai. Semoga ini boleh dapat inspirasi dan boleh dapat ditonton di media Suara Harapan, di YouTube, di Facebook, di TikTok, dan juga nanti akan tayang juga di website www.majalah Suara Harapan, dan juga nanti ke depan kita akan olah sehingga menjadi dokumentasi. Dan kelak generasi yang ada di bawah juga mengakui bahwa Bapak saya pernah menjabat dan menghasilkan karya-karya. Sekali lagi terima kasih Pak Desa. Karena sudah berkunjung ke Desa Besmarak, Tuhan berkati. Siap, tetap semangat dalam tugas. Sampaikan salam hormat buat seluruh teman-teman di desa, keluarga, dan juga anak-anak. Tuhan memberkati Pak Desa. Siap. God bless you.